Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di mata kuliah ilmu pengetahuan material dan proses desain interior di kode mata kuliah DI 1E3 semester genap prodi S1 desain interior dengan saya sendiri selaku dosen pengampu yaitu Pak Ahmadi. Oke, dalam mengawali mata kuliah pengetahuan material dan proses di dalam desain interior, kita sejenak membahas mengenai keilmuan sains, desain, dan seni ya. Jadi untuk ilmu sains itu mengedepankan membahas mengenai ilmu rasional, logis, eksakta, dan benar atau salah. Jadi kalau hitungannya pas dan cocok maka dikatakan benar, kalau tidak pas atau tidak cocok maka dikatakan salah. Sedangkan untuk ilmu seni itu lebih berbicara mengenai rasional. Jadi rasional kemudian melibatkan intuisi dan kemudian melibatkan emosi, rasa yang ada di dalam hati kita. Nah, sehingga dari situ bisa menilai estetika indah atau buruk. Jadi bukan benar atau salah, tapi indah atau buruk gitu. Nah, untuk ilmu desain itu separuh-separuh ya. Jadi melibatkan ilmu sains dan melibatkan ilmu seni. Di mana ilmu desain adalah bersifat kreatif, kontekstual, serta membutuhkan pengetahuan ilmiah dan wawasan. Bersifat kreatif karena melibatkan rasional dan intuisi. Jadi bagaimana membuat suatu desain itu intuisinya harus baru, harus new, harus out of the box. Nah, kemudian harus kontekstual dan membutuhkan pengetahuan ilmiah dan wawasan dari ilmu sains itu, sehingga nanti ketika ujung-ujungnya adalah masuk ke teknis material dan proses yang akan dipakai di dalam desain interior itu sudah terhitung di kita, mau pakai material apa, kemudian prosesnya bagaimana, itu kita sudah terhitung. Desain dan kaitannya ini dibagi jadi tiga ya, terkait dengan manusia, kemudian proses pembuatan desainnya, dan produk hasil jadi dari desain itu. Yang pertama, terkaitannya dengan manusia. Desain merupakan kemampuan naturalistik dari manusia dalam menciptakan artefak, benda fungsional atau bermakna, yang itu adalah fungsi utamanya adalah untuk mendukung aktivitas manusia itu. Gitu. Ketika di dalam ruangan manusia itu membutuhkan apa untuk beraktivitas menunjangnya, nah itu desain itu di situ butuhnya keterkaitannya. Kemudian desain sebagai proses, yaitu sebagai taktik atau strategi dalam berkarya. Jadi bisa juga dikatakan desain sebagai metodologi di dalam membuat suatu karya itu. Kemudian terakhir adalah desain sebagai terkait dengan produk, yaitu desain menghasilkan produk yang terdiri dari material, bentuk, finishing atau hasil akhir, kemudian menyatu dalam atribut desain yang tercipta. Nah, di sini melibatkan ilmu pengetahuan material ini, di mana kalau kita tahu materialnya, maka kita tahu prosesnya untuk memasangnya. Nah, itu akan lebih bagus dalam menciptakan produknya. Oke, salah satu ilmu desain itu adalah desain interior. Jadi selain desain komunikasi visual, desain produk, desain fashion, desain musik, dan lain-lain, ada namanya desain interior, yaitu adaptasi manusia dalam penciptaan tempat ya, atau lingkungan binaan di dalam suatu ruang dan bangunan untuk mencapai keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Faktor yang mempengaruhi desain interior itu ada 4. Pertama, mengenai teknologi yang digunakan, kemudian estetikanya, dan biaya yang dianggarkan, serta isu yang terkini. Nah, isu terkini bisa mengenai lifestyle, ruang lingkungan, global warming, industri kreatif, pendapatan, dan lain-lain. Jadi isunya kalau isu kontemporer, modern, minimalis, nah itu terkini. Nah, isu-isu yang terkini begitu bisa diaplikasikan ke desain interior. Kemudian interior adalah suatu pengkhususan bidang ilmu dalam arsitektur. Ya, ini berhubungan dengan manusia yang ada di dalamnya ya. Makanya manusia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Karena manusia menghabiskan banyak waktu di dalam ruangan, nah maka perlu adanya desain interior ini untuk bisa masuk ke situ. Nah, objek perhatian dalam keilmuan desain interior itu dibagi 3 ya, ada manusia, kemudian skala ruang dan material, serta faktor lingkungan dan isu yang berkembang. Manusia jelas ya, manusia. Jadi manusia itu lebih banyaknya itu di dalam ruangan, di dalam yang melindungi. Jadi kalau panas pasti dia berteduh. Ya, itu berteduh itu kalau nggak di dalam ruangan ya di dalam yang sesuatu yang bisa menutupi kepalanya. Nah, itu bisa dikatakan ruang. Nah, makanya manusia itu lebih banyak dikaji di dalam ilmu desain interior. Skala ruang dan material, nah ini yang dikaji di dalam mata kuliah ini, yaitu meliputi material yang dipilih, kemudian skalanya apakah sudah pas,
kemudian prosesnya bagaimana ketika dipasang itu. Nah, itu kita kaji di situ. Faktor lingkungan dan isu yang berkembang juga menjadi perhatian di dalam interior ya, karena lingkungannya apakah di situ iklim tropis atau non tropis, kemudian isu yang berkembang apakah pakai kontemporer, minimalis dan elegan dan sebagainya yang bisa lagi hits dipakai. Nah, itu bisa juga menjadi isu berkembang yang berhubungan atau diperhatikan di dalam ilmu desain interior. Nah, contoh ini ada satu dapur ya, desain dapur yang terkesan monoton. Nah, karena sekarang desain dapur itu terkesan yang elegan, kemudian bersih, minimalis, maka dikaji ulang, diredesain warnanya, kemudian material yang dipakai, sehingga memberikan kesan yang lebih fresh, lebih elegan. Lantainya juga diganti dengan lantai kayu, dan memberikan kesan lebih hangat. Gitu. Ada juga contoh koridor pintu ini ke arah luar, karena sebelumnya kesannya monoton gitu ya, polos, kemudian diberikan aksen-aksen garis. Nah, selain itu diberikan suatu pajangan foto, di mana itu untuk menghibur ketika mau keluar atau untuk mengingatkan masa-masa ketika mau keluar dari ruangan itu. Nah, kesimpulan dari mata kuliah atau submateri hari ini adalah karakter apa sih yang harus dimiliki oleh setiap desainer interior itu, yaitu memiliki pemikiran konseptual, keluar dari batasan out the box, kemudian harus berbeda dari yang lain. Oke, mungkin demikian submateri hari ini. Kita sambung lagi di submateri selanjutnya.